kabel yang hijau dulu nih. Nih sini ya. Nih. Ini yang merah. Yang di coklat, arah coklat. Itu tidak bergerak ya. Di avometernya tidak bergerak. Nanti kita balik, yang merah kita tempatkan di massa, karena di area CKV terdapat komponen elektronik dioda ataupun komponen yang lainnya. Ini salah satu dioda itu kerjanya kan ketika posisi berlawanan arah dia akan mengeluarkan arus. Ini kita balik. Ini kalau seperti ini berarti posisinya masih bagus sensor CKV ya. Ketika ini kita mau cek sensor CKV ya. Ini di motor Vario 125. Ini kita mau cek sensor CKV untuk mengetahui sensor CKV masih bagus ataupun tidak rusak ya. Nanti kita coba cara pengecekannya, kondisi sensor CKV nya. Ini kita lihat di area soketnya ya, soket sensor CKV. Ini ada kabel coklat, ini coklat lisir hitam ya, nih ya. Ini dari kontak nih yang menuju ke sensor CKV arus DC, sementara yang hijau ini masanya atau ground yang ke rangka ya. Ini kita mau coba dulu, kita pengecekan di area arus dari kontaknya ya, untuk memastikan kondisi sensor CKV masih bagus. Itu kita cek dulu di area kabel yang dua dulu. Ini kita gunakan kawat ataupun peniti ya, nih ya. Nanti kita gunakan avometer. Ini posisi kabel coklat lisir hitam nih yang sebelah sini ya. Nih saya gunakan kawat nih. Ini yang hijau lisirnya, nih ada lisirnya, lisir hitam juga nih, hijau polos. Ini hijau polos, ini masanya. Nanti kita coba dulu di area situ pengecekannya. Oke, ini kita langsung aja ya. Nih, ini udah kerja. Nih yang hitam kita pasang ke kabel yang hijau dulu nih. Nih sini ya. Ini yang merah, yang di coklat, arah coklat. Itu tidak bergerak ya. Di avometernya tidak bergerak. Nanti kita balik, yang merah kita tempatkan di massa, karena di area CKV terdapat komponen elektronik dioda ataupun komponen yang lainnya. Ini salah satu dioda itu kerjanya kan ketika posisi berlawanan arah dia akan mengeluarkan arus. Ini kita balik. Ini kalau seperti ini berarti posisinya masih bagus sensor CKV ya. Ketika merah dari ataupun positif dari avometer, kita tempatkan posisi di kabel massa. Nih warna hijau di sensor CKV, terus warna hitam nih negatif dari avometer kita tempatkan di kabel coklat. Ini akan bergerak, berarti sensor CKV masih bagus. Nah, nanti kita lanjut ke pengecekan di area kabel yang lain nih nanti ya. Oke, ini untuk pengecekan
di kabel CKV yang lain kita tempatkan kabel merah ataupun positif dari avometer itu di kabel negatif ya, negatif ataupun yang ke ground ini yang warna hijau. Ini ya, yang warna hijau. Ini kita tempatkan sini. Nanti kalau dia tidak terhubung berarti kondisi sensor CKV masih bagus. Tapi kalau terhubung berarti sensor CKV udah rusak. Nih. Ya, ini tidak bergerak nih sensor CKV-nya. Ini saya posisikan seperti ini. Ini kita balik. Ini kalau seperti ini, ketika masanya kita tempatkan di kabel hitam avometer, ini yang warna biru kuning ya, dia pasti akan bergerak. Nih, ini berarti kondisi masih bagus. Ketika pengecekan kabel yang warna merah dari avometer itu selalu posisi di kabel warna hijau di sensor CKV. Nih ya, ini tidak bergerak. Nih berarti ini masih bagus. Tapi ketika posisi kabel merah atau positifnya avometer kita posisikan di kabel negatif di sensor CKV, terus ini bergerak, nih bergerak, berarti dia sudah terjadi korsleting, korslet ataupun hubungan singkat ya. Nih kayak ini ya, ini di warna kabel biru warna kuning nih, ini berarti masih bagus ya. Ini berikutnya di kabel warna nih putih plisir hitam, nih kabel putih plisir hitam. Nih kita coba. Nih jadi kan bergerak ya. Nih ini tidak bergerak, berarti ini kondisinya masih bagus. Coba kita balik posisinya ya. Ini kalau posisinya gerak berarti juga tidak terjadi ke korsletan ataupun hubungan singkat ya. Nah ini berarti masih bagus ya. Nanti kita di kabel yang warna putih biru nih, nanti kita lanjut lagi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Berarti sistem kerja di sensor CKV ketika ini masih kondisi bagus itu nih, ketika dibolak-balik itu posisinya harus tidak bergerak semua ya. Ini di posisi masanya kita kabel merah dari avometer di masa ya. Ini yang di warna putih plisir hitam nih ya. Ini berarti masih bagus. Tapi ketika seperti ini avometer bergerak, ini berarti sudah rusak. Berarti kita bisa menyimpulkan sensor CKV cara pengetesannya ketika kita avometer nih warna merah dan hitam kita posisikan bolak-balik posisinya di masa dan di kabel yang menuju ke ecu, kita bolak-balik tetap bergerak, berarti dipastikan sensor CKV sudah rusak ya. Bisa dipahami ya. Nanti kita lanjut di kabel yang putih hitam, nanti kita coba cara seperti yang tadi ya. Ini di kabel putih plisir hitam nih ya, ini nggak bergerak. Kita balik, ini bergerak. Ini berarti masih bagus karena kita pastikan ketika pengecekan sensor CKV kabel merah selalu standby di kabel hijau ataupun di ground
sensor CKV ya. Ini di hitam putih pelisir hitam, sorry, ini nggak bergerak. Ini kita geser ke nih kabel yang putih pelisir biru nih ya, ini yang tengah nih. Ini juga tidak bergerak ya, ini berarti masih bagus. Ini coba kita balik ya posisinya biar lebih meyakinkan kalau sensor CKV ini kabel yang putih pelisir biru masih bagus. Ini bergerak ya, berarti ini masih bagus. Nih kondisinya, yang merah tetap di ground atau kabel hijau di sensor CKV ya. Ini berikutnya di kabel yang nih putih pelisir merah nih ya, ini putih pelisir merah, ini kelihatan ya, ini bisa dipahami ya. Nih ini kita cek, nih ini tidak bergerak. Ini kita sudah pastikan ya kondisi kabel positif dari avometer atau yang warna merah itu selalu standby di kabel hijau atau ground di sensor CKV ini ya. Ya ini tidak bergerak ya. Gitu ya, bisa dipahami sedikit informasi dari saya cara pengecekan ataupun mencari kondisi sensor CKV dengan menggunakan avometer. Kita posisikan avometer di arah hambatan ya, nih ya, saya gunakan di 1K ohm nih ya, 1 kilo ohm nih. Begitu ya rekan-rekan, sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.